Millennials Radio. Be creative, be you. Udah malam nih, saatnya kamu healing dengan lagu-lagu dan berbagai pembahasan yang bikin pikiranmu makin tenang di zona healing malam. Millennials Radio, be creative, be you. Hai creative people. Kembali lagi bersama aku, Feby Nabila, yang akan siaran langsung dari Medan di program Zona Healing Malam. Aku akan nemenin malamnya creative people selama 2 jam ke depan. Sedari pukul 20.00 sampai dengan 22.00 WIB, 21.00 sampai dengan 23.00 WITA, 22.00 sampai dengan 00.00 WIT. Buat creative people yang mau request lagu biar malam kamu makin damai, boleh banget langsung drop aja lagunya ke WhatsApp di 087743136010 atau boleh juga ke Instagram kita ya, Millennials Radio ID. Creative people, kalian pernah ngerasa gak sih pas lagi di luar rumah tapi kalian menemukan kehangatan yang sama seperti di rumah? Ngerasa bahwa dia atau mereka atau siapapun yang kalian temui itu bukan orang lain, tapi kayak keluarga sendiri. Nah, topik pembicaraan pada malam ini yaitu kita dan rumah itu. So, jangan kemana-mana ya creative people, pantengin terus Zona Healing Malam. Kamu lagi dengerin Zona Healing Malam bareng Feby Nabila dari Medan, Sumatera Utara. Radio, be creative, be you. Creative people, kalau ngomongin soal rumah, apa sih yang terbesit di pikiran kalian? Mungkin buat beberapa orang ngedefinisiin rumah tuh ya bangunan aja, tempat kita tidur, makan, mandi, bertumbuh. Tapi buat beberapa orang mereka memaknai rumah lebih dalam lagi. Dan rumah tuh gak cuma berbentuk bangunan, tapi rasa nyaman, rasa aman, dan waktu bagi seseorang atau sekumpulan orang. Ya contoh kecilnya tuh kayak nongkrong bareng teman-teman. Tempatnya tuh sederhana, cuma nongkrong di warung kopi pinggir jalan, tapi tiap kumpul tuh nyaman banget. Karena mungkin ya sepensi sih, atau mungkin karena asik orang-orangnya. Bikin kita tuh ngerasa punya keluarga, bahkan bisa ketawa bebas tanpa harus pakai topeng depan mereka. Bisa curhat panjang apa yang lagi kita rasain dan ya gak ada yang judge. So menurut aku yang bisa bikin sesuatu itu jadi rumah ya bukan tempatnya, tapi orang-orangnya, yang dimana orang-orang tersebut bisa bikin kita nyaman. Dan kalian setuju gak sih creative people? Oh ya, creative people rasa diterima, rasa dihargai, dan rasa bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi itu tuh yang paling penting banget sih. Karena ya itu dia yang buat kita nyaman, dan menariknya rumah di luar rumah itu bisa hadir lewat orang-orang juga. Ada kan orang yang kalau ketemu bikin kita langsung tenang gitu. Tapi ada pula yang malah bikin kita tuh makin gak mau berinteraksi dengan orang banyak. Mungkin trauma karena pernah diperlakukan gak enak, atau mungkin gak punya energi buat memulainya kembali gitu. Padahal ya gak semua tempat itu sama kan creative people. Pun kalau kita di tempat ini dihargai, tapi di tempat yang lain kita tidak dihargai, kita bisa evaluasi diri dulu aja, creative people. Nah, ini antara lingkungannya yang memang kurang baik, atau memang kitanya yang perlu beradaptasi dengan orang lebih baik lagi. Kadang aku tuh suka mikir nih, creative people, rumah itu sebenarnya bukan lokasi tetap, tapi rasa nyaman, rasa aman yang kita bawa entah dimanapun kita temuin. Kalau rasa aman dan diterima di situ juga, hati kita pasti merasa pulang.
pasti merasa, aku mau kesini lagi nih, aku mau kesini lagi terus-terusan, aku mau kembali bersama orang-orang itu. So, coba deh inget-inget sama kalian creative people. Pernah gak sih kalian nemu rumah tapi bukan rumah gitu? Rumah yang gak bisa dijelaskan tapi itu melekat banget di hati, yang buat kalian tuh merasa bersyukur setiap harinya karena punya rumah yang dimaksud itu. Tapi ya walaupun terkadang sesuatu yang memang sudah seharusnya menjadi rumah ternyata bukan rumah untuk kita. Creative people, aku pribadi sebelum aku cari rumah di orang lain, ya aku juga coba deh jadi rumah buat orang lain. Mencoba mengerti setiap apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ceritakan tanpa menghakimi. Karena menurutku prinsip aku tuh, kalau aku ingin diperlakukan baik, maka aku pun harus berperilaku baik pada orang lain. Karena ya yang namanya manusia terkadang kan butuh feedback ya. Dan terkadang feedback itu tuh tanpa kita sadari datang sendiri. Istilahnya apa yang kau tanam itu yang kau petik. So kalau kita baik ya kita akan diberikan orang yang baik juga, walaupun enggak selalu begitu. Kadang kita juga berpikir, kok kita udah baik ke orang tapi orang seenaknya ke kita ya. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah menerima feedback atas apa yang kita lakukan, tapi ya dengan cara yang berbeda gitu ya, creative people. Setelah ini kita bakal bahas tentang apa ya creative people. Mungkin kita bahas rumah-rumah kecil itu, rumah-rumah yang sebenarnya tuh bukan bangunan tapi ternyata ada loh yang kayak gitu tanpa kita sadari. So jangan kemana-mana ya creative people, tetap di program kesayangan kamu, Zona Healing Malam. This is Zona Healing Malam on Millennials Radio. Radio, be creative, be you. Oke, creative people, masih bersama dengan aku, Feby di sini. Tentunya kita akan lanjut ngobrol lagi ya. Kalau tadi kita sudah bahas gimana sih rumah itu bisa hadir dalam bentuk rasa. Jadi sekarang aku pengen kalian bayangin satu tempat yang sering banget jadi rumah kedua. Kayak salah satunya tuh organisasi. Iya gak sih? Organisasi yang ada di sekolah, kampus, atau komunitas luar tuh awalnya yang mungkin cuman iseng kita daftar atau sekedar nambah pengalaman dan relasi, tapi lama-kelamaan tanpa kita sadari juga organisasi itu justru jadi ruang yang rasanya hangat banget. Ada rapat malam-malam yang panjang dan bikin ngantuk, tapi entah kenapa bisa berakhir dengan ketawa bareng. Ada kegiatan bareng yang capeknya luar biasa, creative people. Tapi justru disitulah ikatan kita terjalin, komunikasi kita terjalin, hubungan kita baik. Bahkan ya kadang ada drama-drama kecil antara anggota yang pasti bikin kesel. Ya cuma lama-kelamaan bikin hati seneng juga sih. Jadi organisasi kita gak cuma belajar soal tanggung jawab atau kepemimpinan, tapi kita juga diajarkan kalau rumah itu bisa terbentuk dari sekumpulan orang yang punya tujuan yang sama dengan kita, saling mengingatkan, saling mendukung, selayaknya keluarga versi lain yang ada di sana. Aku yakin banyak dari kalian yang punya cerita, mungkin kalian pernah ikut kepanitiaan acara besar dan dari situ juga dapat temen yang sampai sekarang jadi sahabat. Atau mungkin kalian pernah ngalamin sederhana kayak habis rapat terus nongkrong sambil makan gorengan bareng. Atau mungkin ke kafe kita nongkrong habis rapat dan malah kita tuh berbagi nasi. Pasti lapar banget gak sih kalau misalkan kita ini rapat berjam-jam, terus udahnya kita makan nasi bareng-bareng, itu seru banget. Jadi dari situlah kita pastinya dapet temen yang ya mungkin sampai sekarang malah jadi sahabat. Atau kalian pernah ngalamin momen sederhana yang lainnya, kayak saling mengingatkan, kamu udah makan atau belum, asalkan jangan baper ya creative people. Kadang organisasi memang cuma berjalan beberapa bulan atau tahun, tapi rasa yang ditinggalin itu kebersamaannya bakal nempel sih sampai kapanpun.
So, kalau kalian creative people, sekarang kalian masih aktif organisasi, coba deh nikmati setiap momennya. Karena ya kan gak ada yang tahu ya, besok kalian akan kemana atau mungkin akan ada hal apa di organisasi itu. Jadi sebisa mungkin kita harus memanfaatkan hal tersebut. Isi dengan hal-hal positif dan kita hindarilah perpecahan-perpecahan itu di organisasi, agar kita sendiri pun merasa ada dalam organisasi tersebut. Intinya dimanapun kalian berada, creative people, dengan siapapun kalian, cobalah untuk menciptakan suatu momen yang mana itu pasti akan diingat terus gitu. Jadi jangan sampai kamu tuh udah luangin waktu kamu, tapi kamu benar-benar gak dapet momen atau pengalaman apapun di organisasi itu. Itu tuh sayang banget ya menurut aku. Kalian jangan sampai cuma buang-buang waktu tanpa ada perolehan apapun dari si organisasi itu tadi. Jadi perbanyaklah relasi, memanfaatkan situasi yang memang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Oh ya, aku ada cerita nih creative people. Aku kan anaknya organisasi banget ya. Jadi aku tuh menghabiskan waktu untuk berorganisasi semasa sekolah. Aku ikut 5 organisasi sekaligus dalam satu waktu. Wah, creative people. Itu kurang baik sih, tapi kalian ambil yang baiknya aja ya. Di situ aku banyak belajar hal tentang pengalaman, ditambahkan pastinya setiap organisasi itu punya program kerja. Nah, aku tuh mengembangkan apa yang mungkin aku bisa kembangkan di sana. Tapi ini aku mau mengingatkan, jangan sampai ya kamu itu merelakan tubuh kamu untuk over. Jadi terlalu kecapean karena ikut organisasi-organisasi itu. Secukupnya aja creative people. Boleh kamu ikut lebih dari satu organisasi, tapi kamu harus bisa mengatur waktu kamu dengan baik. Kalau misalkan masih sekolah nih, pastikan harus membagi waktunya ya, antara dengan keluarga, sekolah, dan belum lagi sekolah tuh pasti ada aja tugas dari guru. Ada PR, tugas kelompok lah, apalah, segala macam. Ditambah kalau misalkan ikut lebih dari satu organisasi, itu gak akan menutup kemungkinan kalian akan bentrok sama organisasi yang lain. Yang ini penting, yang itu penting, jadi kan bingung juga ya harus kemana. Yang ini butuh kita, yang itu juga butuh kita. Tapi ya mau gimana lagi, itu konsekuensinya kalau kamu ikut lebih dari satu organisasi. Cuma kalau kamu ikut lebih dari satu, ya pasti ada plus minusnya. Plusnya kamu bisa memperluas relasi kamu. Kamu juga bisa mungkin memperdalam apa yang bisa jadi itu bakat kamu di organisasi. Dan mungkin kalian di organisasi itu malah mendapatkan sahabat yang baik banget. Kalau aku pasti bersyukur sih karena ya sahabat itu bisa kita jadiin rumah di organisasi yang bikin kita nyaman untuk berorganisasi dan jadi orang yang selalu support kita. Kamu lagi dengerin Zona Healing Malam bareng Feby Nabila dari Medan, Sumatera Utara. Millennials Radio, be creative, be you. Oke, kembali lagi bersama aku di program Zona Healing Malam. Creative people, kadang rumah bisa kita temuin di tempat yang kelihatannya serius banget. Kayak misalnya di tempat kerja atau di tempat kita magang. Deg-degan gak sih? Pastinya tuh formal banget. Gak bercanda-bercanda, ke kitanya juga jadi serius karena takut untuk bercanda. Nah, itu mindset kita. Kerja atau magang pasti kulturnya tuh kayak gini, kayak begini, nggak ada bercanda-bercandanya. Buat kita tuh tegang dan malah sampai mikir pasti nggak punya temen, pasti saingan sama pekerja lain atau mungkin anak magang lain. Tapi ternyata ada orang-orang yang bikin suasananya hangat, bikin suasana jadi menyenangkan. Dan kamu pernah nggak sih creative people ada di situasi kerja bareng tim? Mungkin lembur sampai malam, tapi nggak tahu kenapa terasa nggak terlalu berat. Karena mungkin ya teman-temannya itu receh, terus tiba-tiba beliin kita sesuatu yang biar kita nggak terlalu mumet, atau mungkin cuma nanya udah makan atau belum, atau kerjaannya udah selesai atau belum.
pulangnya sama siapa, kayak hal-hal kecil gitu tuh bikin sadar kalau kerja atau magang tuh nggak cuma tentang target, tetapi juga tentang orang-orang di sekitarnya. Di tempat kita kerja atau magang itu pasti banyak belajar hal-hal baru. Bukan cuma soal skill atau profesionalitas, tapi juga soal kebersamaan. Ada rasa sama-sama berjuang. Kita tuh di sini sama-sama berjuang, sama-sama mengupayakan yang terbaik kan pastinya untuk tempat tersebut. Dan itulah yang bikin ikatan kita jadi kuat. Kadang malah yang lebih dekat daripada yang kita kira. Sampai akhirnya kayak punya keluarga. Kerja sering identik dengan stres. Disitulah kita nemuin versi rumah yang gak terduga, dimana kita bisa ketawa di tengah seriusnya rapat. Ada curhatan yang di luar kerjaan tapi tetap kita dengerin. Jadi kalau sekarang kalian punya teman kerja atau teman magang yang bikin hari-hari kalian itu lebih ringan, coba untuk disyukuri ya teman-teman semua. Karena kan gak semua orang punya lingkungan kerja yang baik. Aku ada sedikit cerita nih, creative people. Waktu itu aku kelas 3 SMA, aku magang di salah satu tempat yang bukan basic aku banget, dan rata-rata itu tuh cowok semua. Di situ pengen cepet-cepet selesai rasanya, gak betah, gak nyaman banget. Tapi disitulah aku nemuin keluarga baru, karena ternyata di situ orangnya asik-asik. Meskipun mereka tuh 98%-nya laki-laki, ada yang sudah berkeluarga tapi masuk loh jokesnya tuh untuk anak muda zaman sekarang. Jadi kita tuh punya temen di sana. Mereka juga enjoy, santai kalau misalkan diajak bercanda. Enggak terlalu serius, malah waktu akhir magang tuh aku ngerasa kayak aku pengen kesini lagi, pengen di sini lagi. Padahal awalnya pengen cepet-cepet selesai, dan akhirnya suatu hari aku ada arahan gitu dari sekolah buat ke tempat magang untuk minta tanda tangan di sertifikat. Itu rasanya kayak kembali lagi ke rumah yang dulu. Awalnya aku bener-bener enggak suka, aku bener-bener pengen berhenti magang, tapi setelah aku selesai malah pengen kesana lagi. Tapi ya tidak dengan tekanan-tekanan itu. Aku cuman kangen sama suasananya, karena ya sebenarnya yang jadi dasar utama aku gak nyaman, karena itu bukan basic aku. Tapi syukur alhamdulillahnya aku lawan semuanya sampai bisa selesai. Jadinya happy ending. Kita lanjut lagi setelah jeda yang satu ini ya, creative people. Pantengin terus program kesayangan kamu, Zona Healing Malam. This is Zona Healing Malam on Millennials Radio. Millennials Radio, be creative, be you. Creative people, buat kalian yang masih jadi siswa atau mungkin udah jadi mahasiswa, kalau kita ngomongin sekolah atau kampus, aku rasa pasti banyak banget nih ceritanya. Gak ada habisnya gitu. Mengingat zaman-zaman awal masuk sekolah, kita tuh merasa asing. Tapi perlahan dengan berjalannya waktu, kampus maupun sekolah justru bisa jadi rumah yang gak kalah hangat karena kita berhasil nemuin sahabat di sana. Pernah gak sih kalian creative people berangkat pagi-pagi, masuk kelas dengerin guru atau dosen jelasin di kelas? Ada yang serius, kadang beberapa dari kita juga suka ngantuk. Tapi kadang kalau gurunya hyperaktif, jadi ke kitanya pun ikutan aktif juga. Banyak ice breaking, jadi kita tuh gak bosen. Terus pas waktunya istirahat tiba, kita nongkrong di kantin bareng. Atau mungkin ya cuma beli makanan, terus diambil ke kelas. Makan bareng di kelas, ketawa-ketawa ngobrolin hal receh. Gak tahu kenapa kayak asik cuman jajan makan makanan ringan. Belum lagi momen-momen ngerjain tugas kelompok. Ribet banget sih apa-apa tugas kelompok. Kadang ada juga tuh yang susah banget diajak kerja sama buat ngerjain tugas.
Tapi justru di situ tumbuh rasa kebersamaan. Ada yang jadi partner tugas yang selalu kita andalkan, malah jadi teman curhat, atau bahkan ada yang tiba-tiba berubah jadi sahabat yang deket banget. Kampus atau sekolah itu unik banget karena awalnya itu kan cuma tempat belajar ya, tapi lama-lama jadi tempat yang penuh kenangan. Setiap sudutnya pasti nyimpan cerita. Kelas favorit, kursi pojok perpustakaan, atau bahkan tangga gedung yang jadi saksi bisu obrolan panjang kita semua bersama teman-teman. Dan dari situlah kita sadar ternyata rumah itu ya berupa momen sederhana yang terjadi di sekolah dan kampus. Tempat dimana kita gak cuma ngejar nilai, tetapi juga ketemu sama orang-orang yang ngerti kita. Ketemu dengan orang-orang yang menghiasi perjalanan kita semasa menuntut ilmu. Rumah buat mimpi-mimpi kita, dan di sanalah kita belajar jatuh, tapi kita langsung bangkit lagi dan ngerasain banyak cerita dan pastinya pengalaman baru. Semua momen itu bikin kampus atau sekolah jadi tempat yang punya ruang spesial di hati. Sebelum kalian lulus, creative people, nikmatilah momen-momen itu. Manfaatkan waktu yang ada bersama teman-teman kalian, karena pasti suatu saat nanti ketika udah lulus, sekolah itu atau kampus bakalan jadi tempat yang kerasa kayak rumah, yang bener-bener dirindukan, tapi kita gak bisa kembali ke masa itu lagi. Kamu lagi dengerin Zona Healing Malam bareng Feby Nabila dari Medan, Sumatera Utara. Radio, be creative, be you. Creative people, kalau misalkan kita ngomongin soal rumah, pastikan salah satu bentuk yang paling kita sering temuin dan mungkin paling bikin kita pengen kembali lagi di sana, yaitu di sebuah pertemanan masa kecil yang bikin kita pengen lagi ke masa itu. Ada circle yang tiap hari gak pernah absen nongkrong bareng di warung walaupun cuma minum kopi atau sekedar jajan makanan-makanan ringan. Atau mungkin ngelakuin hal sesederhana kayak healing, naik motor sama temen-temen. Tapi malah yang kayak gitu tuh yang lebih melekat di ingatan, ya gak sih? Kalau sama teman kecil yang deket rumah, kadang kita makan siang bareng. Kalian ngalamin itu juga gak sih, creative people? Jadi ingat waktu itu aku sama temen aku makan siang bareng hari ini di rumah aku. Nah besoknya di rumahnya dia gitu kan. Tapi kita bakal nasi masing-masing, jadi ke rumah cuma buat bawa nasi sama lauk pauknya aja. Terus kita tuh bakalan makan bareng-bareng, ngobrol bareng. Hal sederhana yang bikin seneng banget. Karena dari hal-hal kecil kayak tadi itu, lama-kelamaan dia jadi temen curhatnya aku. Ya yang namanya anak kecil ya, waktu itu apa-apa diceritain sama dia. Dari hal kecil sampai hal besar, ngerasa kalau dia tuh bisa jadi pendengar yang baik buat kita, bisa ketawa sampai perut sakit kalau sama dia, enjoy kalau cerita sama dia dan gak kepikiran takut dia ngebocorin apa yang kita omongin, saking percayanya ke dia dan dia pun bisa menjaga perasaan kita. Creative people, circle pertemanan itu unik. Kadang isinya tuh sedikit ya, minimal satu lah. Tapi rasanya itu nyaman aja kalau udah klop. Dunia luar boleh aja keras, tapi kalau misalkan ada mereka, kita tuh punya alasan buat tumbuh lagi, bangkit lagi. Tapi kan namanya pertemanan gak selalu mulus ya, creative people. Pasti ada salah paham atau berantemnya juga, atau malah tiba-tiba ngejauh tapi tanpa kita tahu sebabnya apa. Kadang juga kita harus siap menghadapi orang-orang kayak gitu. Kita sakit sih, tapi ya anehnya kenangan bareng sama mereka tuh ya enggak tiba-tiba hilang karena sikap yang kayak gitu. Karena rumah dalam bentuk pertemanan itu bukan soal lembaran,
tapi soal berteman dengan tulus, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan waktu kita memang butuh ulur tangan. Dan aku juga mau nitip nih buat kalian creative people. Kalau misalkan kalian punya sahabat kecil terus dia tuh butuh kamu, entah itu waktu dia kesepian butuh temen curhat atau mungkin butuh seorang buat nemenin dia beli kebutuhannya. Kalau kalian lagi gak ada kesibukan, coba deh luangin waktu buat dia. Karena ya aku sendiri pun ngerasa nyesel sih sampai sekarang creative people. Ceritanya sahabat kecil aku, dia tuh suka minta ke aku buat nemenin dia. Nemenin beli jaket, nemenin jajan, pokoknya minta antar ke sana ke sini. Tapi ya seperti yang aku bilang di segmen sebelumnya, aku anak organisasi yang padat banget jadwalnya waktu itu. Aku bingung harus gimana. Soalnya di organisasi aku punya tanggung jawab dan aku gak bisa ninggalin seenaknya. Makanya aku sering banget nolak ajakan sahabat aku itu dengan alasan ada acara. Karena ya aku pengen nuntasin dulu kewajiban aku. Aku juga gak tega sama dia selalu ajak aku main, ajak aku jalan-jalan, tapi waktunya tuh selalu gak tepat. Sampai akhirnya dia ninggalin aku, dia pulang ke yang maha kuasa, meninggalkan aku dengan semua kekecewaan dan penyesalan itu. Dan aku mulai berandai-andai, andai dulu aku gak sesibuk itu, andai aku dulu coba meluangkan waktu buat dia. Tapi yang gak akan ada habisnya ya creative people, kalau kita terus-terusan menyalahkan diri sendiri dan keadaan pada saat itu. Pada akhirnya aku mencoba mengevaluasi diriku agar hal serupa tidak terjadi kembali. Itu sih cerita singkatnya creative people. Aku gak mau hal itu terjadi ke kalian, so semoga kalian bisa ambil pelajarannya dari cerita hari ini dan jangan sampai kita telat menghargai maupun itu waktu dan merasakan kehilangan. Kamu lagi dengerin Zona Healing Malam bareng Feby Nabila dari Medan, Sumatera Utara. Nyales Radio, be creative, be you. Creative people, kalian pernah gak sih sadar bahwa kalau semua rumah yang pernah kita singgahi gak ada yang berbeda? Kayak organisasi yang dulu tiap minggunya rame, tiap kita pulang sekolah selalu diisi dengan rapat dan kegiatan, lama-kelamaan tuh pasti selesai juga atau demisioner. Kantor atau tempat magang yang akhirnya tertera di CV, tempat kuliah yang dulu bikin kita ketawa-ketawa, nangis karena skripsinya atau mungkin tugas-tugas dari dosen yang membludak akhirnya ditutup dengan toga dan foto perpisahan. Dan pertemanan yang dulu enggak pernah sepi bisa perlahan bubar karena kesibukan masing-masing yang memulai cerita baru dengan kehidupan dan keluarga yang baru. Atau mungkin ya karena kesibukan lainnya. Untuk awal-awal kita pasti merasa kehilangan. Tiba-tiba apa yang bikin kita seneng, yang bikin kita bahagia, tiba-tiba aja hilang dari hidup kita. Berasa hampa. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, rasa rumah itu enggak pernah benar-benar pergi. Dia hanya pindah tempat dari luar fisik ke ruang dalam hati yang mungkin setiap harinya dulu itu selalu ketemu. Tapi sekarang harus nunggu satu sama lain tuh punya waktu luang dulu. Kenangan-kenangan kecil waktu kita ketawa sendiri, pas ingat tingkah lucu mereka, keinget suasana kelas yang ribut terus, lagi ngerjain tugas bareng atau bahkan cuman dari aroma kopi sederhana yang kadang bikin kita tuh kayak ke bawah lagi gitu. Ya, rumah ternyata bukan sekedar tempat yang bisa kita datengin kapan aja, bukan hanya rasa aman bisa diterima atau rasa hangat yang bikin kita tahu kita tuh enggak sendirian di dunia ini. Mungkin ya creative people, kita enggak akan bisa selamanya tinggal di rumah itu. Ada waktunya ya kita tuh harus pergi, pindah atau bahkan kehilangan dan memulai semua itu di tempat yang baru. Tapi rasanya ditinggalkan akan selalu jadi pengingat
dan mungkin bisa disebut arah kompas kecil di hati kita yang bikin kita tahu mau kemana hati ini. Mungkin sekarang kalian lagi kangen sama rumah-rumah itu, sahabat yang udah jarang ketemu, komunitas yang udah bubar, atau bahkan seseorang yang enggak lagi ada di sisi kalian. Tapi jangan sedih terlalu lama, syukuri, simpan baik-baik karena mereka udah jadi bagian dari perjalanan pulang kalian. This is Zona Healing Malam on Millennials Radio. Radio, be creative, be you. Creative people, udah hampir 2 jam kita healing bareng di Zona Healing Malam. Terima kasih ya udah nemenin aku malam ini. Sudah berbagi rasa dan semoga dimanapun kalian berada selalu ada rumah yang bikin hati kalian nyaman ya. Buat creative people yang ketinggalan keseruan Zona Healing Malam, cus langsung dengerin di Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify, Noise, dan YouTube channel Millennials Radio. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di X, Instagram Millennials Radio ID, YouTube dan TikTok Millennials Radio, dan LinkedIn kita di Millennials Radio. Untuk creative people yang mau mutualan atau sekedar sharing sama aku juga boleh banget di Instagram aku feby.nabila, jangan lupa yang hanya 3 ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu lagi di program kesayangan kamu Zona Healing Malam berikutnya. So, aku Feby Nabila dari Medan, pamit undur suara. Bye creative people. Udah malam nih, saatnya kamu healing dengan lagu-lagu dan berbagai pembahasan yang bikin pikiranmu makin tenang di Zona Healing Malam. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.